Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk pada minggu kedua dari seri khotbah Build selama 4 minggu yang diambil dari kitab Hagai tentang membangun rumah Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini, dan kami menyadari bahwa kebaikan-Mu lah yang membuat kami ada sampai hari ini. Kasih karunia-Mu Tuhan, yang membuat kami besar, yang membuat kami tidak kekurangan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Meskipun kami mungkin melalui tantangan dalam kehidupan ini, pada hari-hari ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahwa kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa firman ini akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini maupun nanti yang menyaksikan melalui kanal FV Nation YouTube nanti. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Judul khotbah pada pagi hari ini, menaati Tuhan. Minggu lalu kita sudah mengikuti minggu pertama dari kitab Hagai, dari seri khotbah Build atau membangun, bagaimana suatu kita membangun rumah Tuhan, memprioritaskan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan berjanji untuk membangun juga kehidupan kita. Nah, pada minggu kedua ini, kita akan melihat masih dari kitab Hagai, pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebulan setelah Tuhan memanggil umatnya untuk memprioritaskan pekerjaan pembangunan kembali Bait Allah, kita belajar minggu lalu ketika bangsa Israel dari pembuangan di Babilonia mereka kembali, setelah 70 tahun mereka ada di pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem. Tapi kemudian selama 18 tahun sejak mereka kembali, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan mereka menelantarkan Bait Allah masih reruntuhan. Tapi kemudian ketika Hagai mulai berbicara, dan kemudian mereka mulai membangun Bait Allah, baru 1 bulan mereka bekerja,
dalam pembangunan Bait Allah itu, mereka mulai merasa kecewa, mereka merasa putus asa, karena bait yang mereka sedang kerjakan itu, hasilnya pembangunan itu tidak semegah yang sebelumnya dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi Tuhan mengingatkan umatnya akan kesetiaannya. Kita tahu ya, dalam perjanjian lama ketika Salomo membangun bait Allah itu, dikatakan dalam Alkitab bahwa emas itu begitu banyak, ya, perak bahkan tidak ada harganya pada waktu itu, dan materi, sebagian besar materi yang dipakai dalam membangun bait Allah waktu Salomo membangunnya itu dengan bersalurkan emas, ya, emasnya berlimpah-limpah. Tetapi apa yang mereka bangun tidak seperti yang Salomo bangun ketika mereka membandingkannya. Nah, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan mengingatkan umatnya akan kesetiaannya. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan mendorong umatnya, memberikan semangat bagi umatnya saat kita melakukan pekerjaannya. Yang pertama, jadilah kuat karena Tuhan bersamamu. Dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai rakyat segala negeri. Jadi mereka ini patah semangat, mereka kecewa ketika mereka melihat bahwa pembangunan Bait Allah, pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak sebanding kemuliaannya dengan Raja Salomo waktu membangun Bait Allah itu mula-mula. Nah, di dalam teks ini kita melihat di sini Zerubabel ini pemimpin yang ada pada waktu itu, kemudian imamnya juga di sini Yosua menjadi imam, dikatakan juga kuatkanlah hatimu. Bahkan seluruh rakyat juga dikatakan, Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. 3 kali ya, kata kuatkanlah hatimu. Zerubabel, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, kemudian kuatkan hatimu, imamnya juga, ya Yosua, dan bahkan seluruh negeri, seluruh rakyat, waktu itu Tuhan berfirman, kuatkanlah hatimu. Ada 3 kali diulang di sini ya, kata kuatkan hatimu. Kalau di Alkitab diulang 2 kali, apalagi sampai 3 kali, apalagi sampai berulang-ulang, itu berarti sangat penting. Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, bekerjalah, sebab aku ini, Tuhan, menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tadi kita juga sudah baca, banyak sekali kita mendengarkan kata firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini saya sering lihat di media sosial ya, bagaimana perkataan seperti ini. Semoga semesta alam menyertai kita, semoga semesta alam memberikan kita kekuatan. Nah, ini Bapak Ibu jangan ikut-ikutan ya, posting di sosial media atau ngomong-ngomong dengan teman, mengatakan, ya kita nanti akan lakukan ini, lakukan itu, dan semesta alam akan mendukung kita. Nah, ini sebenarnya ajaran panteisme ya. Pan itu alam semua, teis itu atau theo, jadi alam itu menjadi Tuhan. Nah, ini didasarkan pada ajaran animisme dinamisme bahwa alam itu yang punya kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak menyembah alamnya, kita tidak menyembah ciptaannya, tapi kita menyembah pencipta alam semesta itu, kita menyembah pencipta dari yang menciptakan segala sesuatu. Jadi selayaknya kita mengatakan bahwa Tuhan semesta alam yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus ini, yang akan menolong kita, menguatkan kita, membantu kita, mendorong kita, yang membuat kita berhasil. Jadi bukan semesta alamnya, tapi Tuhan semesta alam. Jadi jangan lupa kata Tuhan di sini, huruf besar semua itu mengacu kepada Adonai, Yahweh, Tuhan, kalau dalam perjanjian baru yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi saya katakan sekali lagi, jangan ikut-ikutan memposting bahwa semoga semesta alam mendukung kita, membuat kita berhasil, bukan semesta alamnya. Ya, kalau kita mengatakan semesta alamnya, maka kita percaya bahwa alam ini mempunyai kekuatan, dan itulah Tuhannya. Padahal yang kita sembah adalah yang menciptakan semesta alam itu, atau Tuhan
sendiri yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita kembali ke teks ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 kali dikatakan, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Dan Tuhan berkata, bekerjalah, sebab Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai mereka pada waktu itu. Ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Nah, sekali lagi firman Tuhan ini yang keempat kali, ke beberapa kali dikatakan janganlah takut. Karena sesuai dengan janji yang telah Tuhan ikat bersama kepada mereka pada waktu itu, dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan bangsa yang Israel sembah adalah Tuhan yang menjaga covenant atau ikat janji, Tuhan yang setia, Tuhan yang akan melakukan perkataannya. Tuhan gak sama seperti manusia, Bapak Ibu ya. Kita berjanji bisa melupakan janji kita, tapi kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Dan perjanjian ini diikat dari Abraham ya, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya, dan membuat keturunannya seperti bintang dan pasir di laut itu menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat, menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Itu perjanjian yang Tuhan ikat kepada Abraham dan keturunannya. Dan Tuhan mengingat perjanjian itu, bahkan sampai hari ini di dalam Galatia pasal 4, kita sebagai keturunan Abraham rohani, kita mewarisi janji ini. Dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan, oleh Roh Kudus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan kita mewarisi janji-janji Allah. Jadi kalau Tuhan berjanji, di sini dikatakan janji yang telah kuikat dengan kamu sejak mereka keluar dari Mesir. Dan di sini menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengatakan rohku. Roh Kudus kita tahu dinyatakan di dalam perjanjian baru. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga 2 minggu kemudian Roh Kudus dicurahkan, tetapi di sini dikatakan dan rohku, roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah kamu takut. Ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena waktu itu bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel, mereka menyembah Tuhan atau Allah atau dewa-dewa yang mereka takuti, dan mereka memberikan persembahan kepada Allah, dewa, Tuhan yang mereka sembah pada waktu itu. Karena kalau tidak diberikan persembahan, maka dewa, Allah atau Tuhan yang mereka sembah waktu itu tidak bisa melindungi mereka, bahkan bisa menghukum mereka. Dan dewa, konsep dewa, Tuhan, Allah, sesembahan mereka itu jauh. Tetapi di sini Tuhan berjanji, berbeda ya, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang dikenal sebagai Yahweh, ya, atau kalau bangsa Israel, orang Yahudi nggak berani bilang Yahweh, mereka mengganti dengan kata Adonai. Nah, itu berbeda, karena Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel ini, Tuhan yang kudus. Bukan Tuhan yang jauh di sana, tetapi Tuhan yang tinggal bersama-sama mereka. Kita tahu kemah Musa ya, Tuhan berdiam dan bersama-sama umatnya sepanjang dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun, Tuhan menyertai mereka. Nah, di sini Tuhan mengingatkan janjinya, bahwa janji yang telah diikat dengan mereka pada waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan tetap menjaga perjanjiannya, dan Tuhan berkata, rohku, roh kudusku, tetap tinggal di tengah-tengah kamu, dan janganlah takut. Nah, Tuhan melihat pada perikop ini, Tuhan melihat keraguan dan ketakutan dan pikiran umatnya pada waktu itu. Ya, waktu mereka membangun, mereka kecewa, mereka tidak puas dengan hasilnya, karena mereka membandingkan dengan pekerjaan Raja Salomo, mereka mulai kecewa. Nah, Tuhan melihat keraguan dan ketakutan dan pikiran umatnya pada waktu itu, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan, dia bersama mereka. Orang Israel pada saat itu memikirkan, yang mereka pikirkan pada waktu itu, bahwa tabut perjanjian dan bait Allah itu adalah hadirat Tuhan. Jadi mereka mengasosiasikan bahwa tabut Allah, ya, 2 loh batu perjanjian yang disimpan dalam peti yang disebut dengan tabut perjanjian, dan bait Allah itu sendiri itu adalah hadirat Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengingatkan mereka bahwa rohku tinggal di tengah-tengah kamu. Roh Tuhan itu bukan tinggal di benda, ya, bukan di bait Allahnya dan bukan di tabutnya, tetapi keberadaan pribadi Tuhan yang bersama-sama mereka. Tuhan sudah mengajar mereka
bahwa kehadirannya tidak tergantung pada struktur fisik. Saat kita mengambil langkah ketaatan kepada Tuhan, Dia juga mengingatkan kita untuk kuat dan terus bekerja karena Tuhan menyertai kita. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena seringkali kita orang Kristen berpikir bahwa gereja itu adalah hadirat Tuhan sendiri. Gereja tidak pernah mengacu kepada building, bangunan, struktur. Ya, menurut saya pandemi ini menguji setiap kehidupan rohani kita, apakah kita beribadah kepada Tuhan waktu kita di kamar tidur kita, waktu kita di rumah kita sendiri, ya, kita tetap beribadah kepada Tuhan, tidak tergantung bahwa kita harus berkumpul dalam satu building, dalam satu bangunan. Karena sekali lagi hadirat Tuhan tidak ditentukan dari struktur bangunannya. Gereja bukan bangunan, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang sementara ini kita berjumpa di Zoom ya. Tapi hopefully ketika ini berubah menjadi pandemi, berubah menjadi endemi, kita bisa berjumpa tatap muka lagi. Nah, Bapak Ibu, bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan bahwa hadirannya tidak tergantung oleh baitnya dan tabut perjanjiannya. Demikian juga, Dia mengingatkan kita pada hari ini, sama seperti Tuhan mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita pada hari ini untuk terus bekerja karena Tuhan menyertai kita semua. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian kita recall back ya, kita kembali mengingat. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengingat ada satu peristiwa yang Anda tahu bahwa Anda tidak bisa mengatasi masalah itu tanpa kehadiran Tuhan yang menguatkan kita. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari kilas balik peristiwa dalam kehidupan saudara, di mana saudara mengalami tantangan, masalah, krisis, ya, dan kemudian ingat kembali bagaimana saudara bisa keluar dari krisis itu karena Tuhan datang, menguatkan, menolong saudara. Kita harus mengingat bahwa kemampuan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Rasul Paulus menulis jemaat pada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 26, dia mengatakan demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memuliakan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Rasul Paulus menulis surat jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 26 sampai 29 yang kita baca, dia mengingatkan bagaimana mereka ketika sebelum di dalam Tuhan, ya, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang berhikmat, tidak banyak orang yang kuat dalam pengaruh, kuat dalam ekonomi, kuat dalam apa saja. Tetapi di sini perhatikan, ketika mereka di dalam Tuhan, Tuhan merubah mereka yang tidak bijak, mereka yang tidak punya pengaruh, tidak punya influence, ya, pengaruh. Mereka tidak terpandang, mereka orang biasa. Kemudian dikatakan di sini, tapi Tuhan merubah mereka yang bodoh bagi dunia ini, bahkan dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia ini, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk, atau bahkan yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kemampuan yang saudara miliki itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau kita kilas balik kembali, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menolong kita saat kita melalui krisis, melalui masalah, melalui hal-hal yang kita tidak mampu mengatasinya. Itu sebabnya waktu kita mengingat kembali perbuatan baik Tuhan itu, kita harus menyadari bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita.
supaya tidak ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kemudian firman Tuhan datang juga kepada mereka pada waktu itu, sama seperti kita pada hari ini, jangan takut, karena Tuhan akan membuka jalan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Tuhan akan membuka jalan bagi kita semua. Dalam Hagai pasal 1 ayat 6-8 tadi dikatakan, firman Tuhan mengatakan, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Ya, sekali lagi, ini janganlah takutnya diulang sudah beberapa kali ya. Tadi kita baca, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Diulangi lagi, firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan mengingatkan bahwa Dia yang berfirman itu berkuasa. Ya, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel waktu itu, waktu mereka kecewa, waktu mereka patah semangat, mereka putus asa, waktu mereka mulai bekerja dan mereka melihat hasil yang tidak signifikan, yang tidak memuaskan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini, ketika kita melihat Tuhan tidak bekerja sesuai harapan kita, sesuai doa kita, sesuai iman kita, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kecewa. Karena Tuhan berfirman, Dia menyertai kita. Firman Tuhan semesta alam. Dia beberapa kali mengulangi firman Tuhan semesta alam, bahwa Dialah Tuhan, pencipta semesta alam ini. Dia menyertai, Dia mendampingi, Dia menolong kita, Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan semesta alam ini yang menguatkan, yang membantu, yang menolong kita. Nah, orang Israel waktu itu mereka berkecil hati dengan pekerjaan tangan mereka. Baru sebulan bekerja dalam membangun bait Allah, mereka kecewa, tetapi Tuhan mendorong mereka untuk tidak takut. Dia memberitahu mereka siapa Dia dan apa yang akan dilakukannya. Nah, siapa yang berfirman ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau yang berfirman politisi, yang berfirman filsuf, yang berfirman cendekiawan, belum tentu terjadi firman-Nya. Tapi kalau yang berfirman Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ini, kalau Dia berfirman, pasti akan terjadi. Dan apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lihat dengan mata fisik kita bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Itu sebabnya jangan kecewa, jangan putus asa, jangan patah arang. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita, yang kita doakan, yang kita imani, yang kita kerjakan, belum seperti harapan kita, dan segala sesuatu terjadi tidak seperti ekspektasi kita, jangan kecewa dan jangan putus asa. Karena apa yang saudara lihat dengan mata fisikmu bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan rencanakan. Bahwa Tuhan merancang masa depan yang indah, bahwa Tuhan merancang kehidupan, bahwa Tuhan merancang keberhasilan, bukan kegagalan, bukan kematian tapi kehidupan, bukan kutuk tapi berkat. Itu rancangan Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Jadi, kalau kita hari ini kita melihat apa yang kita kerjakan, belum seperti ya ekspektasi, iman, harapan, doa kita, jangan berhenti. Karena Tuhan berjanji, Tuhan semesta alam Dia berjanji untuk menyertai kita dan menolong kita. Dalam kedaulatannya, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Ada amin. Dia Allah yang berdaulat. Dia sedang menyiapkan sesuatu. Dialah yang bekerja di belakang layar. Dialah yang menciptakan peluang dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Dialah yang menutup pintu kalau pintu itu membahayakan kita, mencelakan kita. Tapi di satu sisi yang lain, Dia akan membuka pintu yang lain, pintu kesempatan, agar kita berhasil. Dan Dia yang mengatur ulang, Dia meriset ulang keadaan untuk kebaikan kita.
Dia sedang membuat jalan agar tujuannya yang tercapai. Ingat doa BPK ya. BPK itu Bapa kami. Doa BPK itu doa Bapa kami. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita pernah mendengar dan kita sering dulu mendoakan doa Bapa kami. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian bahwa doa Bapa kami itu adalah doa ucapan syukur, bukan doa permohonan. Doa permohonan kita meminta-minta. Tapi doa Bapa kami itu adalah doa ucapan syukur. Nah, saya takjub ya ketika mulai belajar bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani untuk perjanjian lama dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saya mempelajari dan saya membaca sumber-sumber referensi secara ilmiah ya, buku ini ditulis, ya sumber-sumber ini dikatakan ternyata dari grammarnya, dari grammar dan sintaks. Ya. Maka doa Bapa kami ini kesimpulannya ini bukan doa permohonan, tapi doa ucapan syukur. Maksudnya apa? Kalau kita mengikuti grammar aslinya, tata bahasa aslinya, dan struktur kalimatnya, semua ini sudah selesai terjadi. Jadi, kalau saya bacakan ya, sesuai dengan teks aslinya, arti aslinya, sesuai dengan aturan grammar dan sintaksnya, maka doa Bapa kami berbunyi seperti demikian. Nanti lain kali saya bisa share slide-nya, tapi saya akan bacakan dulu hari ini. Bapa kami yang di surga, namamu, perhatikan ya, namamu telah dikuduskan. Kita belajar selama ini, kalau kita baca Alkitab kita, Bapa kami yang di surga, namamu dikuduskan. Tapi di sini dari grammarnya, ini sudah selesai. Bapa kami yang di surga, namamu telah dikuduskan. Perhatikan, kerajaanmu telah datang. Sudah selesai ya. Kehendakmu telah jadi. Seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Engkau telah, perhatikan Bapak Ibu, engkau telah memberikan makanan harian kami pada hari ini. Engkau telah, sudah selesai ya, mengampuni kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Juga telah tidak membawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi engkau telah menebus kami dari kejahatan, karena engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, inilah doa asli yang Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, doalah seperti ini. Jangan berdoa dengan panjang-panjang seperti orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berdoa di sudut-sudut jalan dengan kata-kata yang panjang, kata-kata yang indah, dan mereka memohon, meminta-minta. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika murid-muridnya bertanya doanya seperti apa, Tuhan bilang doanya seperti ini yang kamu doakan. Seringkali kita orang Kristen, kita berdoa dengan cara kita sendiri. Di sini Tuhan sudah memberikan kita pola berdoa, doa Bapa kami. Dan dia berkata, sebelum kamu meminta, Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu, tadi saya katakan konklusinya doa Bapa kami, itu doa ucapan syukur, bukan doa permohonan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksud saya adalah Bapak Ibu berdoa setiap hari dengan struktur, grammar, dan sintaks yang sudah selesai. Bahwa Tuhan sudah memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, bahwa Tuhan sudah tidak membawa kita kepada yang jahat. Itu sebabnya dalam slide ini saya katakan bahwa Tuhan itu bekerja dalam kedaulatannya, Bapak Ibu Saudara-saudari tidak bisa lihat. Tapi dia berdaulat. Dia sedang bekerja dalam hidup kita di dunia ini. Dia menyiapkan sesuatu. Ia yang bekerja di belakang layar. Tuhan yang menciptakan peluang, kesempatan. Tuhan yang menutup pintu kalau pintu itu membahayakan kita dan membuka pintu yang lain agar kita diberkati, agar kita berhasil dalam hidup ini. Tuhan dia menciptakan peluang. Dia yang meriset keadaan, dia mengatur ulang keadaan. Kalau keadaan itu tidak menguntungkan, tidak memberikan kebaikan bagi kita, dia akan meriset ulang keadaan itu
Dan kita tidak mengerti bagaimana dia bekerja, tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mengucap syukur bahwa semuanya itu sudah dia kerjakan. Dan waktu kita berdoa Bapa kami, kita diingatkan bahwa Tuhan yang berdaulat itu, dia sudah menyelesaikan dengan sempurna. Jadi, kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya melewati masa-masa yang tidak enak pada hari ini, saat ini di dunia ini, jangan menyerah, jangan takut, jangan putus asa, jangan patah semangat. Ya, coba sekali lagi kita kilas balik suatu masa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ketika kita menyerah, hendak menyerah dalam perjalanan kita menuju tujuan kita, menuju goal, target kita, impian kita, cita-cita kita. Dan karena pekerjaan itu sepertinya tidak penting atau mengecewakan atau kita dikecewakan karena hasilnya yang tidak memuaskan. Tapi kemudian Tuhan memberikan dorongan, semangat, dan membuka jalan bagi saudara dan saya ketika tidak ada jalan. Nah, saya diingatkan kembali, ini contoh yang sering saya pakai, seorang atlet Olimpiade tahun 1912 namanya Jim Thorpe. Ketika hari pertandingan lari 200 meter, ya nggak tahu lawannya dengan sengaja mencuri, mengambil sepatunya, sepatu lombanya. Bisa bayangkan, ini mau lari Olimpiade, nggak ada sepatu, bagaimana Bapak Ibu bisa menang dengan lari dengan cekeran? Pasti kalah ya. Jadi pada hari mau pertandingan, sepatunya dicuri. Siapa yang curi nggak tahu, tapi yang jelas ini kompetisi ya. Ada lawan-lawan yang tidak suka kalau dia menang. Dan apa yang terjadi? Dia nggak menyerah dengan keadaan. Dia pergi ke tong sampah dan dia menemukan sepasang sepatu yang berbeda ukuran. Satu kebesaran, satu ngepas gitu loh. Nah yang kebesaran dia pakai kaosnya berlapis-lapis. Ya. Dan kemudian kaos kakinya juga nggak seragam. Jadi sepatu yang dia temukan di tong sampah itu berbeda ukurannya dan kaosnya juga berbeda. Nah, satu kebesaran dia pakai kaos kaki berlapis-lapis. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia tetap lari. Ya, dan pada hari itu dia memenangkan 2 medali emas di Olimpiade tahun 1912. Nah, ini satu contoh yang baik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana tidak menyerah dalam setiap situasi, keadaan. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka jendela untuk kita berhasil. Tuhan bisa memberikan kita kesempatan yang lain, kalau kesempatan yang satu tutup. Waktu kita kecewa, wah, saya kehilangan kesempatan. Tuhan bisa buka kesempatan yang lain dalam waktu yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, untuk membuat kita berhasil dalam hidup ini. Jim Thorpe menunjukkan bahwa dia tidak menyerah oleh keadaan, dan ini bukan semesta alam yang menolong dia menang lari dan mendapat 2 medali emas di Olimpiade 1912. Dia seorang percaya juga, dia orang Kristen, tapi Tuhan yang dia sembah yang membuat dia berhasil. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita semuanya pada pagi hari ini. Waktu saat-saat ini kita melewati waktu yang tidak enak, mungkin sebagian kita lagi mengalami masalah, mungkin lagi sakit, mungkin lagi tidak baik keadaannya, tapi jangan menyerah. Karena Tuhan semesta alam, sekali lagi bukan semesta alamnya, tapi Tuhan semesta alam, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati setiap situasi yang tidak enak saat ini. Dan di balik ini ada kemenangan yang Dia sediakan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan, karena Dia setia pada janjinya. Sekali lagi, Tuhan bukan manusia yang bisa berjanji dan melupakan janjinya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menjaga perjanjian dari sejak Abraham dan keturunannya sampai hari ini. Dia adalah Allah yang menjaga perjanjiannya. Kita harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan setia pada janjinya. Ayat yang ke-9 dan ke-10 dari kitab Hagai tadi pasal 1. Di situ dikatakan, oh maaf ya, ini semuanya pasal 2 harus ya, bukan pasal 1 ya. Dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, sekali lagi saya stabilo biru tuh, udah berapa kali di sini dikatakan firman Tuhan semesta alam.
Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan tempat ini, aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berulang-ulang kali, firman ini mengingatkan kita dalam kitab Hagai ini, pasal 2 ini, kita diingatkan, bangsa Israel pada waktu diingatkan, dan firman yang sama mengingatkan kita pada hari ini, bahwa dia yang berfirman, dia yang berjanji itu adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Dan dia berjanji, dan dia berkata, kepunyaannya lah emas, kepunyaannya perak. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang punya kekayaan di muka bumi ini Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Bukan bank, bukan pasar saham, bukan orang-orang konglomerat, orang-orang kaya, pemilik modal besar, bukan. Pemiliknya itu Tuhan. Mereka cuma dititipkan sementara. Dan Tuhan berjanji, ketika dia menggoncangkan langit, bumi, darat, laut, ya, dia akan membuat semua harta benda itu masuk ke dalam rumahnya. Dan ini janji Tuhan, kita akan melihat ini akan terjadi. Sebelum Tuhan datang kedua kali, kita akan melihat ini akan terjadi. Dan dikatakan, adapun rumah ini, bait Allah yang mereka bangun ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita jangan cepat-cepat kecewa. Karena kalau Tuhan bekerja, apa yang kita harapkan bahkan melampaui dari apa yang kita bisa harapkan. Dan yang lebih penting lagi, dia memberikan damai sejahtera di tempat itu. Untuk apa hidup yang berkelimpahan secara materi kalau tidak ada kedamaian dalam hidup ini? Saya ulangi sekali lagi. Untuk apa hidup yang berlimpah secara materi tetapi tidak memiliki kehidupan, kedamaian, damai sejahtera dalam hidup ini? Banyak orang tertekan, stres, gila, kecewa, depresi, ya, karena mengejar hal-hal yang sementara dalam hidup ini. Tapi apa artinya semuanya itu? Apa gunanya semuanya itu? Kita bisa berkelimpahan secara materi, tapi nggak ada damai sejahtera. Bahkan nggak bisa dinikmati. Untuk apa semuanya itu? Tapi Tuhan berjanji, dia tidak hanya membuat apa yang dibangun bangsa Israel itu megah, tapi yang paling penting, damai sejahteranya ada di situ. Itu janji Tuhan. Tuhan terus menyemangati umatnya bahwa kemuliaan bait Allah yang baru akan lebih besar dari yang lama. Dia mengingatkan mereka bahwa harta di bumi ini sebenarnya adalah miliknya. Hagai 2 ayat 8 tadi yang kita baca. Dan dia dapat menggunakannya untuk tujuannya tercapai. Ingat doa Bapa kami tadi yang saya bacakan. Bapa kami yang ada di surga, apa? Tadi dikatakan, namamu telah dikuduskan, kerajaanmu telah datang, kehendakmu telah jadi, seperti di surga demikian juga di atas bumi. Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya hidup dalam Tuhan. Satu tujuan Tuhan, agar kehendaknya tercapai melalui kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara yang berusaha, saudara yang berwira swasta, saudara yang berbisnis, saudara yang bekerja sebagai profesional, saudara yang kuliah, yang lagi sekolah, apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, Tuhan akan pakai itu agar tujuannya tercapai. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu saudara-saudari dan saya dipakai sebagai alat atau sebagai saluran agar tujuannya tercapai dalam kehidupan kita? Tapi dia akan menggunakan semua sumber daya yang ada di muka bumi ini agar tujuannya tercapai. Tadi kan doa Bapa kami, kehendakmu telah jadi di muka bumi ini sama seperti di surga. Kehendak Tuhan yang akan terjadi, bukan kehendak siapapun, tapi kehendak Tuhan yang akan terjadi. Dan kemudian kepada umatnya,
yang akhirnya keluar dari pengasingan, dari pembuangan selama hampir 70 tahun di Babilonia. Setelah mereka membangun, mereka bekerja, Tuhan berjanji untuk memberikan kedamaian. Saya akan menutup khotbah ini dengan suatu ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita ini semua dalam perlombaan, dalam pertandingan, betul? Ya. Dan kalau pertandingan bola, waktunya itu belum selesai. The game is not over yet. Pertandingannya itu belum selesai. Kita ini masih dalam pertandingan. Jadi maksudnya jangan menyerah. Kalau pertandingannya belum selesai, jangan menyerah karena pertandingannya belum selesai. Kalau Bapak Ibu nonton sepak bola, waktunya belum habis kemudian sudah menyerah. Karena mungkin sudah gol berapa kosong gitu kan. Jangan menyerah Bapak Ibu, karena waktunya belum selesai. Kalaupun selesai mungkin ada injury times ya, perpanjangan waktu. Tuhan bisa kasih perpanjangan waktu. Ya, injury times. Kalau sepak bola itu misalnya 45 menit babak 1 selesai, lalu 45 menit yang kedua babak 2 selesai. Tidak 90 menit langsung selesai. Kadang-kadang ditambah ada namanya injury times ya, waktu perpanjangan yang diberikan oleh wasit. Jadi maksud saya Bapak Ibu jangan menyerah dulu. Ya. Kalau keadaan belum seperti yang kita harapkan, jangan menyerah dulu. Karena pertandingannya belum selesai. Ada amin. Tuhan belum datang kedua kali. Dan rencana Tuhan sedang terjadi. Kita menuju kepada rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau kita mengalami tantangan dalam hidup ini, jangan menyerah. Karena sekali lagi, pertandingannya belum usai, dan Tuhan berjanji, seperti tadi janjinya, Dia yang menguatkan kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang membuat kita berhasil, dan kalau kita sudah berhasil, Dia yang akan memberikan damai sejahtera selain keberhasilan itu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang minggu ini, sewaktu kita membangun rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Sepanjang minggu ini kita akan melihat kebajikannya, kemurahannya, penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya yang terjadi sepanjang minggu ini, sepanjang tahun 2022 ini, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, agar kami tidak menyerah dalam tantangan hidup yang kami alami, apakah itu sakit penyakit, apakah itu kekurangan, apakah itu masalah-masalah yang menghantam keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, atau apa yang kami lakukan. Janji-Mu berkata bahwa Engkau menyertai kami, dan agar kami tidak takut, agar kami tidak kecewa, tidak putus asa. Karena Engkau Tuhan semesta alam yang berdaulat, yang menentukan jalan hidup kami. Jalan hidup kami tidak ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Jalan hidup kami tidak ditentukan oleh forecast atau ramalan tentang tahun ini, masa depan kami. Tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tapi kami tahu bahwa hidup kami ditentukan oleh apa kata-Mu, apa kata firman-Mu. Dan firman-Mu pada hari ini mengatakan bahwa kami jangan takut. Firman-Mu berkata bahwa kami jangan menyerah. Firman-Mu berkata bahwa Engkau Tuhan semesta alam yang menyertai kami, mendukung kami, menopang kami, yang membuat kami berhasil, dan yang lebih penting lagi, Engkau memberikan damai sejahtera. Ada kedamaian dalam kehidupan kami, ada ketenangan dalam kehidupan kami. Meskipun kami melalui masa-masa yang sulit dan tidak enak, tapi di balik itu kami mau percaya bahwa Engkau turut bekerja di belakang layar untuk meriset ulang setiap situasi, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu kami mentaati firman-Mu, maka kami akan dimerdekakan, kami akan diberkati dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya.